teman-teman, ketemu lagi di webinar Proud Professional Knowledge Sharing. Tema Proud kali ini adalah Imbus Your First Impression Through Your CV and Interview. Materi akan disampaikan oleh Kak Ahmad Zaki. Beliau adalah HR Business Partner di PT Pertamina Lubricants. Topik yang akan dibahas pada part pertama adalah satu, profil PT Pertamina Lubricants. Dan yang kedua, proses rekrutmen dan rasio keberhasilan pada tahapan rekrutmen. Udah nggak sabar ya? Ayo kita mulai. Apa kabar teman-teman semua? Wah, luar biasa ya, malam-malam masih semangat gitu ya buat ketemu nih ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin saya nanti lebih banyak sharing kali ya, karena bisa jadi teman justru punya pengalaman yang lebih menarik gitu untuk kita diskusikan sama-sama gitu. Jadi sesinya santai sedikit Bumi ya, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sharing atau mungkin teman-teman yang akan cerita juga tentang pengalaman pribadinya itu bisa menjadi nilai tambah gitu ya, atau pelajaran buat kita semua. Seneng banget nih saya diundang sama Mbak Umi, sama teman-teman Sinergi Daya Mitra gitu ya, di sesi Proud ini yang menurut saya sih menarik gitu ya, karena kalau saya lihat acara-acara sebelumnya gitu, Proud di episode yang sebelumnya itu kan banyak banget profesional muda dari berbagai macam disiplin ilmu dan sharing pengalamannya, sharing pengetahuannya gitu ya. Dan itu benar-benar relevan banget dengan apa yang terjadi kondisi saat ini gitu loh. Nah, mudah-mudahan sesi saya malam ini bisa mendatangkan manfaat khususnya buat saya pribadi, buat teman-teman hadir ataupun nanti buat keluarga besar Sinergi Daya Mitra nantinya gitu ya. Nah, hari ini sengaja saya membawa materi yang menurut saya mungkin cukup relevan gitu ya, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang memastikan ataupun meyakinkan dirinya gitu ya untuk bergabung di salah satu organisasi, baik mungkin yang sifatnya baru organisasi yang pertama ataupun organisasi yang baru karena mungkin kurang cocok dirasa dengan organisasi yang ada di saat ini gitu. Nah, mungkin sebelum saya mulai materinya, Mbak Umi dan teman-teman semua, saya kasih disclaimer dulu gitu ya di awal gitu, bahwa apa yang nanti saya sampaikan, materi yang saya buat gitu, ini murni atas dasar overview pribadi gitu ya, pengalaman saya pribadi dari kacamata saya pribadi. Bisa jadi mungkin best practice-nya atau mungkin pengalaman teman-teman bisa jadi berbeda gitu, karena sekali lagi point of view-nya dari point of view saya yang memang dari tahun 2005 sudah berkecimpung di dunia SDM, di dunia HR gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin beberapa hal kurang ataupun belum sama dengan apa yang teman-teman rasakan atau alami gitu ya. Kemudian industrinya juga bisa jadi berbeda karena saya bekerja di korporasi, saat ini juga bekerja di BUMN, mungkin bisa jadi berbeda nih dengan yang teman-teman pahami atau teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari. Saya boleh share screen, Mbak Umi, untuk memulai materi? Ya, dipersilakan Mas Zaki. Oke, sebelum saya mulai, saya juga mau kasih informasi nih buat teman-teman, karena saya suka banget dengan sesi ini dan saya appreciate dengan teman-teman yang hadir pada sesi Proud hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Mbak Umi bahwa nanti setelah selesai acara, saya akan kasih apresiasi untuk 3 orang yang beruntung gitu ya. Saya akan berikan souvenir sangat menarik dari PT Pertamina Lubricants gitu ya. Jadi pastikan teman-teman berpartisipasi aktif ya di sesi diskusi ataupun tanya jawab nanti melalui chat box gitu ya. Karena nanti kita akan lihat siapa yang kira-kira paling menarik pertanyaannya, diskusinya. Kita akan pilihkan 3 orang yang paling beruntung. Hadiahnya wah keren lah pokoknya. Mas boleh nggak Mas? Gitu ya, saya mau ya boleh. Oke. Mbak Umi kan udah dapat bocoran materinya. Iya. Oke. Saya izin buka materi dulu ya. Saya izin buka materi sebentar. Ini cukup clear? Materi saya sudah tampil ya? Sudah, Mas. Sudah. Nah, ini sekali lagi saya kasih disclaimer bahwa ini murni berdasarkan point of view saya sebagai praktisi HR di beberapa industri. Nanti saya akan sampaikan industri apa saja yang pernah saya geluti gitu ya. Tapi feel free teman-teman,
Kalau memang ada pertanyaan sepanjang diskusi ini boleh ditulis dulu mungkin ya Mbak Umi ya di kolom chat ya. Nanti kalau memang bisa kita jawab sambil jalan, boleh nanti sambil jalan, atau mungkin nanti di akhir sesi pada saat diskusi juga boleh nanti kita jadikan sesi diskusi sama-sama. Yang jawab nggak harus saya gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman gitu ya, bisa saling sharing seperti apa. Atau Mbak Umi juga nih kan udah beberapa kali nih di sesi protsnya nih bisa ikut bantu jawab juga gitu. Siap, Mas. Oke, siap. Saya kenalan dulu nih ya, agak narsis dikit gitu. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki. Saya adalah saat ini saya seorang senior officer di HR Business Partner di PT Pertamina Lubricants gitu ya. Nah, PT Pertamina Lubricants mungkin nggak semua orang familiar ya dengan nama itu ya. Atau mungkin kalau yang lebih sering di Jakarta nih, di Jakarta kalau lewat di Jalan Tamrin, nah itu ada tuh gedungnya di depan, di seberangnya Plaza Indonesia, itu ada tulisannya itu Pertamina Lubricants. Tapi saat ini kantornya sudah pindah, ada di depannya Gambir, sekarang di Geraha Pertamina. Jadi PT Pertamina Lubricants adalah anak perusahaan dari Pertamina Persero ya, jadi bagian dari Pertamina Group. Saya menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Gajah Mada. Tahunnya kayaknya nggak perlu disebut ya, karena udah kelamaan. Udah lama banget. Kemudian S2 Magister Manajemen saya ambil konsentrasi Human Resources. Ini saya pikir satu balance yang buat saya tuh memperkaya sendiri gitu loh untuk kompetensi saya gitu ya. Satu dari bidang teknik, satu lagi dari bidang manajemen. Dan memang dari sejak lulus kuliah S1, saya sudah berkecimpung, sudah langsung terjun di dunia HR, karena memang secara passion saya lebih nyaman gitu loh bekerja dengan berhubungan dengan manusia dibandingkan dengan mesin. Ini beberapa pengalaman pekerjaan saya. Saat ini saya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini saya bergabung di PT Pertamina Lubricants, anak perusahaan dari Pertamina Persero. Saya bergabung dengan Pertamina Persero di tahun 2012. Tahun 2007 saya di Telkomsel, teman-teman tahu itu provider telekomunikasi terbesar. Kemudian tahun 2005 saya di PT Coca-Cola Bottling Indonesia sebagai manajemen trainee. Jadi kalau dilihat memang beberapa jenis industri ya, ada FMCG, fast moving consumer good, kemudian teknologi ya, telekomunikasi, sampai dengan sekarang di industri energi itu sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sharing gitu ya dari beberapa industri ini bisa memberikan manfaat nih buat teman-teman semua gitu ya di sini, sehingga kita bisa sama-sama saling sharing lah ya. Oke. Ini beberapa outline ya, beberapa outline yang akan kita diskusikan malam ini. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup, mudah-mudahan kita banyak sesi diskusi. Pertama saya pengen cerita dulu tentang Pertamina Lubricants. Jadi supaya teman-teman juga memahami nih industrinya seperti apa nih di PT Pertamina Lubricants. Jadi Pertamina Lubricants ini anak perusahaan dari PT Pertamina Patraniaga ya. Jadi sudah di bawah Pertamina Persero itu ada subholding namanya Subholding Commercial and Trading, dan PT Pertamina Lubricants adalah salah satu anak perusahaan dari subholding Commercial and Trading tersebut. Jadi di bawah Commercial and Trading itu tuh banyak sebenarnya beberapa anak perusahaan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari proporsi share-nya gitu ya, Pertamina Lubricants sendiri sebenarnya secara umum 100% dimiliki sebenarnya punya Pertamina Patraniaga sebenarnya. Jadi hampir 100% gitu ya, karena 0,05%-nya dimiliki oleh PDV, Pertamina Dana Ventura, which is itu juga subsidiary dari PT Pertamina Persero. Jadi secara umum kami sebenarnya 100% dimiliki oleh Pertamina Persero, which is itu adalah berarti kami adalah bagian dari BUMN yang nantinya juga akan memberikan manfaat bagi negara. Ini beberapa sisi di sebelah hadiah saya ini gitu ya, tentang perjalanan sejarah organisasi di PT Pertamina Lubricants gitu. Ada yang sudah cukup familiar dengan produk-produk PT Pertamina Lubricants? Atau mungkin sudah pernah pakai produknya gitu? Boleh kira-kira
ada yang sudah boleh ditulis di kolom chat ya, apa aja sih produk yang ada di PT Pertamina Lubricants gitu ya. Walaupun abis ini saya akan cerita juga sih produknya apa aja. Nah, ini informasi mengenai unit produksi dan fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina Lubricants ya teman-teman semua ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri itu kita punya 3 unit produksi gitu ya, 3 unit produksi itu ada di Jakarta, ada di Cilacap, dan ada di Gresik gitu. Dan untuk di luar negeri sendiri kita punya produksi di Thailand. Jadi di Thailand kita mengakuisisi satu perusahaan lubrikan lokal dan kita akuisisi dan saat ini masih beroperasi dengan kinerja yang sangat baik. Nah, sementara kalau wilayah pemasarannya sendiri itu tidak hanya terbatas di Indonesia dan di Thailand saja gitu, tapi juga ke beberapa negara. Yang saat ini terbesar adalah ada di Australia, kemudian di Indochina ya, Asia itu di atasnya Thailand itu juga cukup besar bahkan sampai ke China juga gitu. Jadi teman-teman bayangkan produk Indonesia gitu ya dipakai digunakan di luar negeri gitu, bahkan yang terbaru itu juga kita menjadi official lubricant untuk MotoGP ya yang ada di Lombok tentunya gitu ya, di apa namanya yang baru, sirkuit kita yang baru Mandalika ya tanggal 19 besok ya. Ada yang nonton ke sana? Nanti kita ketemu insya Allah. Oke. Nah, ini dia produk-produk dari PT Pertamina Lubricants, produk-produk pelumas ya. Jadi ada Fastron, mungkin teman-teman sudah sering dengar, kemudian ada Enduro, ada Prima XP, kemudian ada Fastron Eco Green gitu, Meditran, Mesran gitu, ada Coolant gitu. Jadi teman-teman sebenarnya produk lubrikan itu banyak sekali dan yang dijual itu nggak cuma dalam bentuk kemasan-kemasan yang selama ini kita kenal gitu ya, yang dalam botol-botol 1 liter, 2 liter seperti itu. Kita menjual lubrikan dalam room ini di belakang saya ini gitu. Biasanya untuk industri-industri. Jadi sebagaimana kita ketahui gitu ya, kalau pabrik itu kan mesin-mesinnya itu kan pasti membutuhkan oli ya. Nah, olinya itu sebagian besar kalau di Indonesia itu menggunakan oli dari produk PT Pertamina Lubricants. Bahkan salah satu pabrik kendaraan terbesar di Indonesia pun itu menggunakan oli dari kita. Semua mesin itu pasti menggunakan oli, gitu. Apapun mesinnya gitu ya, mesin turbin, generator dan lain sebagainya itu semua pasti menggunakan oli. Gitu. Makanya bisnis ini adalah bisnis yang pasti akan selalu sustain gitu loh. Walaupun agak berbeda ya mungkin ya dengan bisnis energi lainnya gitu ya. Mungkin kalau bahan bakar gitu ya, bahan bakar minyak itu misalnya contohnya gitu ya, suatu saat nanti mungkin sedikit demi sedikit akan mulai tergantikan misalnya dengan electric vehicle. Nah, mungkin secara apa namanya sumber dayanya digantikan dengan elektrik. Tapi kan dalam mesin elektrik gitu ya, dalam mobil electric vehicle itu pasti mesinnya juga akan bukan pelumas-pelumas gitu. Makanya mudah-mudahan industri pelumas ini akan terus eksis gitu. Mohon doanya tentunya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini teman-teman supaya lebih tahu tentang PT Pertamina Lubricants ya teman-teman juga bisa nih follow sosial media PT Pertamina Lubricants ya. Semuanya ada di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu ya, ataupun di YouTube gitu. Atau mau follow produk-produknya supaya tahu ada promo apa sih misalnya dari produk-produk tersebut gitu ya. Teman-teman juga makin bangga gitu ya pakai produk Indonesia tentunya uang kita nggak lari ke perusahaan luar negeri sehingga mudah-mudahan nanti akan kembali ke Indonesia juga gitu kan manfaatnya. Jadi silakan di follow official sosial media kami gitu ya PT Pertamina Lubricants ataupun Fastron ataupun Enduro ataupun Meditran gitu. Jadi silakan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Saya akan mulai masuk ke materi diskusi kita gitu ya. Kenapa ini menjadi sangat menarik nih, terutama buat saya karena bicara tentang rekrutmen proses gitu ya. Terutama kita bicara dulu tentang CV gitu ya misalnya. CV itu sendiri kan sebenarnya media komunikasi
satu-satunya media komunikasi antara pemberi kerja atau organisasi rekruter lah saat ini dengan calon penerima kerja gitu, atau calon pekerja atau calon karyawan gitu. Itu adalah pintu utama, gerbang utama. Kami mendapatkan informasi mengenai profil si kandidat ini adalah dari CV. Nah, kalau kita lihat ini di Pertamina Group sendiri ya, di Pertamina Group sendiri ini saya gambarkan saya gambarkan proses rekrutasi itu seperti apa. Kurang lebih ada 9 tahapan ya di Pertamina Group secara umum gitu ya, termasuk di Pertamina Lubricants juga. Karena untuk rekrutasi di Pertamina Lubricants itu kita menggunakan sistem rekrutasi satu pintu se Pertamina Group gitu. Ada 9 tahapan dan 67% dari tahapan rekrutmen ini itu dilakukan secara online ya, atau 6 tahapan. 6 dari 9 tahap kalau kita lihat ya, dari tahap dengan tahapan nomor itu semua dilakukan secara online. Ada registrasi, kemudian apply vacant apa, kemudian ada seleksi administrasi, kemudian ada psikotes, ada wawancara psikolog, wawancara HC ataupun HR gitu ya, ataupun dengan user ataupun dengan top management gitu. Kemudian ada medical check up, tentunya kalau medical check up nggak bisa ya dilakukan secara online ya, namanya aja medical check up. Kemudian ada yudisium dan offering ataupun onboarding gitu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh bertanya mengenai proses seleksi ini. Tapi saya pikir 9 proses ini common ya atau umum ya terjadi di rekrutmen proses hampir di semua organisasi saya pikir gitu ya. Dan apalagi di era yang seperti sekarang gitu ya, semua harus auditable, harus bisa divalidasi, harus bisa diaudit dan lain sebagainya. Makanya semua proses kalau di Pertamina Group ya, semua proses rekrutmen di 6 tahap awal itu dilakukan secara online gitu dan gratis. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan email, undangan atau panggilan rekrutmen dari Pertamina, tapi ujung-ujungnya itu harus mentransfer sejumlah duit tertentu, itu udah pasti penipuan. Gitu ya, karena seluruh proses rekrutmen yang dilakukan di Pertamina Lubricants ataupun di Pertamina Group itu dilakukan secara gratis atau free of charge gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi karena semua proses dilakukan, hampir semua proses ya, 67 proses dilakukan secara online gitu ya, maka mau nggak mau semua dokumen yang teman-teman submit gitu ya, semua dokumen ataupun berkas-berkas yang teman-teman tulis gitu ya, itu menjadi evidence ataupun dasar ataupun media komunikasi kita gitu loh, sebelum kita bertemu dalam tahapan wawancara HR ataupun wawancara user gitu. Ada yang tahu bedanya wawancara HR dan wawancara user ataupun wawancara top management gitu ya? Boleh di-share mungkin di kolom chat juga gitu ya. Nanti kalau menarik gitu kan share-nya gitu, nanti bisa saya pilih sebagai pemenang yang beruntung nih. Nanti mendapatkan souvenir dari Pertamina Lubricants ya. Jadi dari 9 tahapan ini nanti kalau teman-teman adalah masuk kriteria sebagai fresh graduate, nanti akan mengikuti namanya pre-employment training. Tapi kalau teman-teman masuk sebagai kriteria ataupun apply sebagai kriteria experience hire, itu akan ada namanya probation period ya. Itu akan ada masa percobaan setelah 3 bulan. Oke, nah ini kalau di Pertamina kita ada e-recruitment ya, namanya di recruitment.pertamina.com. Jadi seluruh pendaftaran dilakukan secara online, berkas-berkas dimasukkan juga secara online gitu ya. Termasuk proses-proses seleksi yang dilakukan secara online juga nih, ada psikotes, kemudian wawancara psikolog, wawancara user, itu semua dilakukan secara online gitu ya. Oh, suara saya agak jauh ya? Oke. Ini cukup clear Mbak Umi? Gimana? Suara saya agak Kalau jauh? di saya jelas. Oh, Um, oke. di saya Cukup clear ya? Jelas ya? clear. Oke, mungkin di tempat Mbaknya tadi lagi ada gangguan koneksi mungkin ya. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Erna Fitriana. Terima kasih informasinya gitu. Jadi semua seleksi dilakukan secara online nih kalau di Pertamina gitu ya. Nah,
Dengan seleksi secara online ini, otomatis kan semua dokumen yang teman-teman submit, yang teman-teman tulis melalui aplikasi, itu adalah satu-satunya media komunikasi kita, gitu loh. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, cukup viral di beberapa media gitu kan ya, kalau proses seleksi online ini sempat menemui beberapa kendala dan lain sebagainya gitu ya, karena memang trafficnya sangat luar biasa. Tahun 2021 saja, 2021 kemarin itu kan kita membuka pendaftaran ada sekitar 150-an ya, 150-an orang kita mencari kandidat gitu ya, 150-an orang yang apply. Teman-teman tahu berapa? Ada sekitar 125 ribuan aplikan. Jadi kebayang betapa banyaknya gitu ya data yang harus diolah gitu ya, data yang harus diolah, dibaca untuk kita pilih, kita seleksi tahapan demi tahapan. Makanya kalau memang ternyata pada saat sesi-sesi online seperti psikotes atau kemudian wawancara psikolog dan lain sebagainya, itu ternyata ada kendala-kendala teknis ya, ataupun hang dan lain sebagainya, kami mohon maaf gitu kan ya, dan harap dimaklumi karena memang peaknya juga sangat luar biasa. Dan semua proses di rekrutmen.pertamina.com ini itu juga bisa men-track, melihat status dari hasil rekrutmen kita. Di situ ada traffic light-nya tuh, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kalau warna merah berarti kita sudah stop di situ, artinya kita gagal untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Sementara kalau warna hijau artinya kita lolos dan masuk ke tahapan berikutnya. Kalau warna kuning itu berarti saat ini masih dalam proses gitu ya, dalam penilaian dan lain sebagainya. Jadi dengan digital recruitment ini setidaknya ada 3 keuntungan ya buat Pertamina sendiri maupun buat teman-teman peserta nih. Yang jelas yang pertama adalah memperluas peluangnya gitu ya, karena bisa menjadi lebih besar dibandingkan dengan rekrutmen secara manual gitu. Kemudian wah ini ada yang udah mulai menjawab nih tentang perbedaan antara interview HR dan interview dengan user nih, menarik nih. Oke, kemudian secara proses juga bisa lebih cepat kalau kita menggunakan digital recruitment, dan yang terakhir adalah tentunya paperless. Jadi teman-teman nggak perlu lagi kirim lewat pos gitu ya, ataupun lewat kurir gitu dokumen-dokumennya, sehingga tidak ada, mengurangilah human error dengan menggunakan kertas media. Nah, kita sering rasio ya dari masing-masing stage ya, yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi ini saya bagi menjadi dua kategori fresh graduate dengan experience higher. Nah, tingkat kelulusannya itu cukup menantang gitu ya. Di proses seleksi admin saja kelulusannya itu bisa mencapai 74%. Biasanya kalau di seleksi admin yang kita lihat itu biasanya berdasarkan kategori usia, karena kita kalau untuk fresh graduate itu ada pembatasan usia gitu ya. Fresh graduate di Pertamina Group itu masih ada rekrutasi untuk S1, kemudian SLTA atau sederajat, kemudian yang terakhir adalah kita masih menerima untuk lulusan SMU atau sederajat. Biasanya nanti untuk teman-teman yang berperan sebagai operator nih di kilang-kilang Pertamina Group. Nah, seleksi amin 74%, sementara nih tingkat kelulusan success ratio pada saat psikotes itu turun deras, hanya 7%. Bayangkan, hanya 7% yang lolos psikotes. Jadi ini cukup challenging gitu ya. Teman-teman mungkin yang kalau kita lihat kesuksesan ataupun nilai akademik yang tinggi itu tidak menjadi jaminan bahwa dia akan pasti lulus dalam fase psikotes gitu ya misalnya, karena ini memang tes yang cukup tricky dan benar-benar banyak parameter yang diukur gitu ya, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu challenge nih buat teman-teman yang fresh graduate terutama, karena biasanya kan belum ada pengalaman ya mengikuti psikotes secara langsung gitu ya. Tapi kayaknya sekarang udah banyak juga ya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan psikotes secara umum gitu ya, untuk teman-teman mempersiapkan diri gitu loh, masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah, terus kemudian untuk wawancara psikolog
tingkat kelulusannya adalah 13%. Ini saya fokus ke yang fresh graduate. Kemudian sementara ke experienced hire 45%. Kemudian untuk yang lolos wawancara HR dan user itu 56% gitu ya. Sementara yang lolos MCU sampai dengan 68%. Ya, bayangkan saja misalnya di PT Pertamina Lubrikan sendiri ya, kalau tadi saya sudah menyampaikan ya, di Pertamina Group tahun 2020 kemarin ada sekitar 125 ribuan aplikan gitu ya. Sementara yang untuk Pertamina Lubrikan itu ada sekitar 15 ribuan seingat saya gitu, dan kami hanya menerima 32 peserta. Jadi bayangkan berapa rasio ataupun kompetisi yang berlangsung gitu ya, memang cukup sangat kompetitif gitu ya di dunia kerja gitu saat ini. Apalagi saat ini juga banyak sekali lulusan-lulusan atau fresh graduate gitu ya, dengan nilai IPK yang sangat tinggi-tinggi, dan dengan profil juga yang sangat menarik-menarik gitu, sehingga ini juga menjadi challenge tambahan nih buat teman-teman ketika nanti akan apply di Pertamina Group secara umum. Wah, seru banget ya pembahasannya. Tadi Kak Zaki sudah menjelaskan mengenai proses rekrutmen. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan webinar PROTS ini. Sampai jumpa di part 2. Dadah!